Kemudian Joshua disuruh naik ke atas, si Richard juga naik ke atas. Di atas itu sudah ada kejadian almarhum Joshua berlutut di depan Sambo. Berlutut, kalau menurut keterangan Richard, Richard kan pegang pistol. Sambo juga pegang pistol. Tapi Sambo pakai sarung tangan. Biasa kan, namanya mafia kan suka pakai sarung tangan. Kalau saya kan enggak, bukan mafia. Berlutut tiba-tiba ini Bang, boleh lebih rinci Bang, dilanjutkan Bang? Nah ketika si Richard sudah di atas, dia sudah melihat Sambo sedang pegang pistol, rambutnya mungkin dibeginin, ini lagi berlutut, si almarhum Joshua gini mungkin berlututnya begini kan, namanya berlutut kan, kalau polisi kan kalau berlutut gini, ya kan. Nah dalam posisi itu ada perintah dari Sambo kepada si Richard, woi sekarang tembak woi, tembak woi. Ya, namanya perintah ya Richard ya ketakutan. Karena kalau Richard nggak nembak, mungkin dia yang ditembak. Karena sama-sama pegang pistol kan. Akhirnya Richard atas perintah langsung tembak lah. Dar. Ya kadang dia penjebatan namanya ini kan. Ini teman dekat di mana Richard nggak punya motif membunuh, disuruh membunuh teman dekatnya sendiri. Ini sama kayak kita suruh bunuh ibu kita nih kayak. Ya nggak berani juga sebenarnya. Tapi diperintah sama iblis. Iblisnya ya Sambo itu juga. Gitu kan, diperintah sama iblis, woi tembak. Richard, karena dia mungkin ngikutin perintah atasan, karena dia orang Korsa, apa kata komandan itu dijalankan, masih muda, masih melekat banget, jadi tembak 4-5 kali, mati anak orang. Mati kawan polisi. Artinya, ini saya akhirnya bicara bagaimana seorang Kadif Propam bintang 2 berani membunuh polisi. Coba kalau dia menjabat terus jadi polisi ke depannya, nggak ketahuan nih kasus ini, gimana coba polisi Indonesia? Oke, Bang Deolipa, artinya pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, Putri ada di mana istri Sambo ini? Richard nggak bicara. Richard kan, ini kan shock. Mental itu kena. Secara kejiwaan, mentalnya si Richard ya kena lah. Tembak kan darah muncrat. Jaraknya cuma 2 meter. Cuat, gitu. Mungkin dia belum pernah lihat darah kali. Saya juga kan belum pernah lihat darah. Saya disuntik aja nggak berani. Ya gitu. Kalau ngeliat darah kan jiwa langsung berubah. Muncrat, mungkin otaknya muncrat juga kan. Aduh, saya juga nggak bisa mikirin sekarang nih. Bisa sih sedikit. Berarti Bang Deolipa instruksi itu tanpa ada bantahan sama sekali dari Baradae? Ya situasional kan. Perintah itu kan hitungannya detik. Perintah yang hitungan detik tidak bisa membuat orang berpikir jernih. Tapi dia bisa berpikir jernih, kalau dia nggak menjalankan perintah, bisa jadi dia ditembak mati. Karena Joshua mati, dia jadi saksi. Kalau dia jadi saksi, kan Sambo juga nggak mau dia jadi saksi. Tembak aja dua-duanya sekalian mati. Baru tinggal Sambo bikin cerita. 2 orang polisi saling baku tembak, dua-duanya mati. Kan begitu, sebenarnya lebih mudah begitu. Kalau Sambo lebih mudah, 2 orang polisi baku tembak karena berantem masalah pacarnya, dua-duanya mati. Sambo tinggal bilang, 2 orang baku tembak mati. Langsung buru-buru kan, dadah. Itu lebih bagus kan sebenarnya kan. Cuman, ya karena ya itulah selamatnya Richard. Kalau Richard juga mati, ada skenario beda lagi. Tapi kan Richard nggak mati. Dah. Nah, itu cukup di situ deh. Karena itu substansi penyidikan, nanti adanya di persidangan. Nah, saya mau kasih sedikit bocoran. Kasih bocoran dikit. Boleh dong? Setiap ini perkembangan saya kasih sedikit bocoran supaya nanti terang buat masyarakat Indonesia. Sebelumnya, salam merah putih buat seluruh masyarakat Indonesia. Ini bocorannya, setelah selesai peristiwa ini, tentunya mereka baku atur nih antara para pimpinan polisi yang di bawah komandonya si Sambo kan. Begini mereka esas semuanya kan. Nah, termasuk si Richard, si Kuat juga mungkin diprosesnya di kantor di Propam, di Mabes Polri. Di situ pasti ada CCTV, pasti ada itu cluenya satu. Itu satu barang bukti juga CCTV di Mabes Polri itu. Ya. Yang kedua adalah ketika ini supaya isu nggak beredar luas ya. Ketika kemudian udah mulai adem, ya kan? Nah, dipanggillah Richard, Kuat, sama Ricky kalau nggak salah ke rumahnya Sambo. Saya belak-belakan sekarang. Di tempat Sambo ini kata si Richard, ya kan? Ada Putri sama Pak Sambo. Putri sama Pak Sambo ini kemudian menawarkan uang kepada, ini kan ceritanya dia ke saya, ya kan? Menawarkan uang sejumlah kepada Richard itu setelah beberapa hari ya, karena udah mulai adem kan, menilai 1 miliar rupiah. Menawarkan uang kepada si Kuat 5 juta.
menawarkan uang kepada si Ricky 500 juta. Tapi dalam bentuk dolar. Uangnya ditunjukin, tapi dijanjikan oleh Sambo. Kalau semua udah beres, udah kamu SP3 karena kamu bela paksa, nanti kan diproses SP3 nih. Karena bela paksa, udah beres, nanti baru uangnya 1 bulan kemudian dikasih sebagai uang buat kamu lah, buat kamu happy kan gitu kan. Itu dia. Tapi uang itu nggak pernah dikasih sampai sekarang. Itu iming-iming namanya. Itu ceritanya Richard begitu geram. Ini kan namanya kalap. Jadi kalau dalam ilmu psikologi, saya bukan jadi pengacara dulu, ahli psikologi dulu. Walaupun gimana, kita psikolog juga kan. Jadi ketika seseorang mendapatkan berita yang sangat menyakitkan hati, kalau dia nggak bisa menyimpan rasionya, dia timbul dendam membara, gelap mata, nggak ada Tuhan, dia jadi gelap. Ketika gelap, saking dendamnya, bawaannya dia menghabiskan seseorang yang dia benci karena berita itu kan. Jadi ini yang namanya orang emosional, IQ-nya mungkin tinggi, tapi EQ-nya, emosional quotient-nya rendah. Oke, Bang Deolipa, apa sih sebenarnya yang membuat Sambo begitu marah? Apakah ada kaitan dengan peristiwa di Magelang itu yang peristiwa sensitif? Ya iyalah, apalagi. Artinya melibatkan Putri atau bagaimana? Ya iyalah, ya kan. Kita juga kalau punya pacar ditungguin orang kan kita juga marah. Tapi kan kita juga nggak usah marah orang pacar, gitu kan. Gitu. Tapi kalau istri, ya sudah. Tapi kita harus punya emosional quotient yang tinggi supaya kita bisa menjaga supaya ini aman buat keluarga, buat kan begitu ceritanya kan, gitu kan. Maksudnya pacar ini siapa, Bang? Yang enggak, ini kan contoh saya, bukan contohnya Sambo. Oke, berarti yang kemarin dimaksud oleh Menko Polhukam ada clue hanya orang dewasa yang bisa mengetahui ini? Kalau gitu jangan bicara ini, karena banyak anak-anak nonton juga nih, nggak boleh nih. Saya kan psikolog juga, jangan sampai anak-anak terpengaruh nih cerita begini nih. Jadi kita stop aja cerita ini. Ini ya harapannya anak-anak kita. Iya. Bang Deolipa, tapi ya. artinya posisi ketika terjadi pertengkaran hingga penembakan terhadap Brigadir J, Putri ini ada di mana? Ya, Richard nggak cerita. Oke. Richard nggak cerita. Tapi begini, ketika si ini menembak, bisa sebentar, pasti. artinya yang menyaksikan penembakan itu siapa saja, Bang, menurut Richard? Iya, Sambo, Richard dan yang lainnya yang jadi tersangka. Oke. Artinya, ketika si Richard menembak, Sambo juga ikut menembak. Cuman Richard udah nggak tahu Sambo menembak apa. Cuman yang Richard tahu, Sambo menembak dinding. Dor, untuk alibi. Alibi seolah-olah terjadi tembak-menembak. Itulah yang dipakai oleh penyidik-penyidik terdahulu. Semuanya sampai Kapolres Selatan sampai ini bikin alibi bahwasanya tembak-menembak. Begitu. Baik, Sehingga ada Bang dasar Deolipa menyelamatkan Richard juga dengan cara permah, bela paksa supaya nanti aman semuanya. Ketahuan. Ditahan dulu Bang Deolipa, penjelasannya kita nanti juga akan melibatkan Susno 2J. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang.